Saat itu, impian kami bangun. Erat dan bersenyawa. Menghadirkan cinta. Saat itu, kami mudah menyapa, membalas senyum tanpa ragu, menawarkan kepuasan, menciptakan kebersamaan. Dan saat itu, semua porak-poranda. Hampa, putus asa, berderai-derai. Kami sendiri, ada jarak antara kita. Kami, kalian, tak lagi tegur sapa. Janji terkikis, harapan menipis. Kami, kalian, bersama terpuruk. Tapi saat ini bukan waktunya meratapi masa lalu. Mari bangkit. Mari bergerak. Mari bersinergi. Kita semua pejuang. Kita bukan pecundang. Kita cintai tradisi. Berdamai dengan teknologi. Melakukan terobosan. Mengembangkan kemampuan. Memperluas wawasan. Memperbaiki kesejahteraan sekitar kita. Kini saatnya kalian mendengar. Kalian melihat. Kalian merasakan. Karena dukungan kalian berarti. Bangga buatan Indonesia. Beli produk dalam negeri. Beli satu, tunggu 1000. Wujudkan masa depan lebih baik. Mari bangkit. Bergerak bersama. Jadilah pahlawan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kepulauan Bangka Belitung. Menebar pesona dari setiap sudutnya. Keragaman pulau dan hamparan garis laut membentuk khasanah keindahan. Memanggil jiwa untuk bertualang. Menelusuri jejak sejarahnya.
berjuta asa dengan segala potensinya. Keunikan geosite memukau logika. Keberadaan danau menampilkan keelokannya. Air, tanah, dan langit melepas dahaga semua mata yang melihat. Kekayaan budaya menjadi inspirasi. Memberi energi untuk terus gali potensi. Geliat terampil tangan-tangan penuh arti. Dari tradisi mencipta kreasi. Hasil karsa yang tak pernah berhenti. Membawa semangat denyut ekonomi. Ragam selera berbuah aspirasi. Terlahirnya berbagai rupa kulinari. Tak terbatas rasa yang sudah tercipta. Dengan menjaga budaya sebagai pembeda. Manja lidah menjadi komoditi. Kenangan indah mengundang hadir kembali. Alam menyediakan limpahan harta. Mengundang jiwa untuk berkarya dan tetap terus menjaga. Meramu kreativitas demi hasil karsa. Menjaga roda kehidupan tanpa menghapus identitas. Membawa jati diri menembus tapal batas. Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan manusia mencetus harmoni bineka. Alam, budaya, dan potensinya melengkapi sinar cahayanya. Keragaman tak memecah kehangatan. Menerbitkan cahaya kehidupan berbalut asa. Demi rasa bangga buatan Indonesia.
Selanjutnya sebelum acara kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon izin, Bapak mohon izin doanya saya yang pimpin, bukan berarti saya membacakan doa, tapi kita berdoa bersama. Sebelum acaranya kita mulai, kita mengucapkan bismillah, semoga acara hari ini diberikan kelancaran, semua yang kita inginkan terkabul oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada satu kendala pun yang kita hadapi sampai acaranya selesai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, langsung saja mohon izin, acara berikutnya sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Ahmad Akil SEME. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh tepuk tangan teman-teman hadirin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Isi Karim MSI. Terima kasih banyak Pak. Sudah kedua kalinya ini beliau datang di Sulawesi Selatan selama saya menjadi Kadis Perindak. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat teman-teman para pelaku ekspor ya. Itu bertanda bahwa berpihakan pemerintah pusat di sektor perdagangan luar biasa. Yang saya hormati Bapak Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pak Krisna Adisa. Terima kasih banyak Pak Krisna juga. Dia juga dulu mendampingi Pak Dirjen ya. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati teman-teman semua yang hadir di tempat ini yang mendampingi Pak Dirjen, terima kasih banyak. Yang kami hormati para perbankan yang sempat hadir, ada dari BRI, terima kasih banyak Pak. Ya, ini Pak Dirjen ada dari BRI yang sempat hadir untuk mendampingi kita pada pagi hari ini, sekaligus mungkin pemateri ya. Terima kasih banyak Pak. Yaitu pemateri dari PT Tokopedia Indonesia, Ibu Sahria Saputra. Sudah hadir atau belum ya? Ya. Yang pemateri dari Sokoguru, Ibu Nortrisal Paterson. Oke, makasih banyak. Wah, luar biasa ya. Ya. Pemateri dari Shopee Indonesia. Oke, makasih Bu. Pemateri dari ya BRI tadi, beliau. Pemateri dari PT Indomarko Prisma Tama, ya hadir belum ya? Pemateri dari PT Sumber Alvaria Trijaya, Pak Yudi Hartono, juga mungkin masih dalam perjalanan. Pemateri dari PT Sarina Persero, ya luar biasa ini pematerinya. Para pelaku usaha Sulawesi Selatan, tepuk tangan dulu para pelaku usaha kita ini. Jadi izin Pak Dirjen, pelaku usaha yang kami hadirkan ini kurang lebih 200 ya. 200 orang yang memang kami sudah kurasi dan kami informasikan bahwa sebelum dikurasi oleh tim pusat ini saya yakin bahwa dia sudah pantas masuk di pasar modern maupun pasar-pasar online. Serta teman-teman dari Dinas Perindak, undangan serta hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu
forum kemitraan UMKM dengan retail modern atau pemasaran offline dan marketplace atau pemasaran online. Tolong teman-teman perhatiannya, atau masih mau berbicara silahkan di luar dulu. Ya. Jadi rugi rasanya hadir di sini kalau hanya datang duduk tetapi tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang yang ada di depan. Termasuk nanti Pak Dirjen. Ini luar biasa, ini Pak Dirjen langsung datang. Biasanya kegiatan pusat Pak Dirjen, biasanya direkturnya paling banyak yang datang. Ini hari Pak Dirjen itu menandakan bahwa Sultesi itu adalah bagian dari profesi yang memerlukan perhatian banyak. Jadi kalau teman-teman berbicara di belakang, baru di atas juga berbicara, tidak ada gunanya. Orientasi kegiatan itu hanya output, kita mau manfaat. Saya mau 200 ini nanti tidak ada yang ditolak oleh online maupun offline. Makanya jangan banyak berbicara, diskusi dengan teman-temannya ketika ada orang bicara di depan. Ya. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan suri teladan bagi kita semua. Atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada acara ini. Jadi luar biasa, kami sudah minta terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jadi Ibu juga harus betul-betul mengapresiasi kehadirannya di sini. Intinya jangan hadir hanya datang dulu, tetapi harus ada manfaat yang diterima dari pertemuan ini. Tidak mudah kegiatan ini datang di Sulawesi Selatan, itu harus dipegang pada Ibu sekalian. Kalau kita merujuk kepada anggaran APBD, kami tidak mampu menghasilkan orang 200 orang begini Pak Dirjen. Anggaran untuk sektor perdagangan di Sulawesi Selatan sangat kecil. Ya, sangat kecil. Dan mungkin hampir semua provinsi seperti itu. Sehingga kehadiran kegiatan ini kita syukuri. Ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan nanti oleh Pak Dirjen maupun nanti pemateri. Karena yang datang sini membawa ilmu bagaimana Ibu bisa lebih punya kekuatan, lebih punya ruang untuk mendapatkan pasar. Itu harus. Kalau Bapak hanya pulang nanti, hanya ke perutnya kenyang, output itu namanya, tidak ada manfaat. Jadi tolong jangan ada berbicara ketika kegiatan ini berlangsung. Karena kita hadir di sini terpilih. Pelaku usaha kami di Sulawesi Selatan bukan hanya 200 orang. Izin kita. Banyak yang mau hadir di sini. Tetapi Ibu yang kurang lebih 200 hadir itu terpilih. Jadi kalau Ibu datang main-main di sini, rugilah kami memilih orang yang kami pandang itu terbaik. Tolong ya, teman-teman sekalian. Jadi saya minta perhatiannya, dan biasanya memang kalau peserta itu 200 sangat sulit kami kendalikan. Tapi kami paksa hari ini dia harus tertib, karena ini beliau datang membawa sesuatu untuk Sulawesi Selatan. Tolong ya, sepakat kita ibu-ibu sekalian? Oke, jadi tolong ya, matanya pandangannya ke sini, jangan pandangannya arah ke sana. Karena saya ada cermin di sana, semua mau bercermin. Tolong ya. Iya. Untuk itu mudah-mudahan melalui kegiatan ini pelaku usaha UMKM Sulawesi Selatan dapat memahami peluang dan strategi pemanfaatan retail modern dan marketplace. Terus terang saja Pak Dirjen, kita punya pelaku usaha memang di bawah standar, hampir di bawah standar. Saya tidak katakan semuanya di bawah standar, tapi semua hampir memang di bawah standar. Sehingga memang sangat diperlukan pembekalan, sangat diperlukan ilmu. Kita hadir di sini mau mendapatkan peluang pasar yang besar. Tetapi kalau kita tidak mampu memahami peluang pasar itu, pasti tidak bisa. Makanya ya mau dibekali hari ini beliau hadir semua dari Jakarta untuk memberikan ilmu bagaimana kita bisa mendapat bagian dari pasar itu. Apapun offline ataupun online, itu harus butuh pengetahuan. Kecuali memang sudah merasa hebat, tidak usah hadir, beritahu kami, izin Pak Kadis, mungkin tidak usah kami diundang.
Karena kami sudah memahami itu semua, kami cari yang lain, kan begitu Pak Dirjen. Kami undang 200 orang ini, kami sudah betul-betul kurasi ya antara perdagangan dalam negeri. Mana Pak Nyoman? Bosku, mana Pak Nyoman? Ya ini. Jadi Pak Nyoman ini sudah kurasi karena ini beliau yang paling tahu ini Pak Dirjen, tahu persis secara teknis yang mana-mana pelaku usaha yang memang butuh perhatian. Dan kita lihat ini 200 orang inilah yang pantas untuk hadir di sini. Jadi kalau ada yang datang main-main, lebih baik minta izin pulang. Kita cari penggantinya kan masih ada kesempatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa dunia perdagangan Indonesia baik dalam pemasaran online maupun pemasaran konvensional tengah menghadapi berbagai perubahan yang mencerminkan pergeseran dalam perilaku konsumen dan strategis. Ini sambutan mengatakan bahwa ilmu perdagangan itu tidak stagnan, berubah-berubah. Kalaupun Ibu merasa hebat hari ini, mungkin ada ilmu baru nanti yang datang. Berubah berdasarkan kondisi. Nah, inilah Pak Dirjen membawa timnya ke sini untuk bagaimana kita diberi ilmu seperti apa perkembangan perdagangan untuk sektor pemasaran ke depan. Mungkin ada perubahan, berubah mungkin. Apakah undang-undangnya yang berubah atau metodenya yang berubah, itu nanti akan disampaikan oleh pembawa materi. Ya. Untuk itu, pasar online atau e-commerce Indonesia tumbuh pesat berkat internet dan gawai yang makin mudah dijangkau. Bank Indonesia mencatat realisasi nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce mencapai 453,75 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Tentunya Indonesia berharap akan tumbuh terus dari 400, kalau perlu lipat 100 kali. Kalau perlu lipat 100 kali, dari 400 menjadi 900 misalnya. Makanya ya program beliau ini bagaimana pelaku usaha itu dibekali ilmu agar dia bisa lebih cepat, lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi peluang ke depan. Tahun 2023 pengguna e-commerce Indonesia tercatat dilakukan oleh 180,6 juta orang. Ya, dari 180,6 juta orang, termasuk ibu-ibu mungkin sudah masuk dalam ruang ini. Di tahun 2024 jumlah pengguna e-commerce di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat. Diperkirakan 189,6 juta orang penduduk Indonesia dari 68,82% berbelanja online. Di samping itu peluang pasar e-commerce internasional juga semakin besar. Peluang ini perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha UKM Indonesia khususnya dari Sulawesi Selatan dalam peningkatan dan pengembangan pasar guna meningkatkan omset penjualan. Bapak dan Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, tantangan dan persaingan pasar online juga semakin meningkat, baik dari pelaku lokal maupun internasional. Mereka harus terus berinovasi, tawarkan layanan yang kompetitif, dan bangun kepercayaan konsumen di tengah perubahan tren belanja yang bergerak cepat. Di sisi lain, pasar konvensional di Indonesia juga masih tetap eksis, terutama untuk produk tradisional dan layanan yang membutuhkan interaksi langsung antara penjual dan konsumen. Dan hampir semua yang hadir ini masuk dalam kategori yang saya sampaikan ini. Masih butuh transaksi langsung. Produknya masih sangat sederhana. Kegiatan ini nanti akan memberikan ilmu Bapak. Bagaimana mentreatment itu supaya kita bisa mendapatkan pasar yang lebih besar walaupun produk kita masih sangat sederhana. Makanya rugi kita hadir kalau kita tidak tahu ilmunya. Karena itu yang mau disampaikan. Makanya semua pesertanya hampir masuk dalam kategori ini. Supaya jangan melebar. Kalau seperti perusahaan besar Pak Dirjen, hampir saya tidak pernah sentuh. Karena kalau kita sentuh malah dia menggurui kita. Kan begitu ya? Seperti apa lagi nih yang perusahaan besar kita ini ekspor ini, produk-produk yang ada di kimia itu. Hampir kami tidak punya program untuk menyentuh itu Pak. Kami memang program kami lebih prioritas kepada pelaku usaha kecil menengah. Karena itu yang perlu di treatment.
Makanya kalau ibu tidak betul-betul, rugilah. Karena ibu masih dipandang masih di bawah standar, baik penguasaan pasar online maupun offline. Ya, jadi tolong ibu-ibu sekalian ya, apalagi ini 80% perempuan ini. Saya lihat memang kalau pelaku UMKM 80% perempuan. Coba perempuannya berdiri, coba perempuan saya mau lihat. Tidak ada laki-laki Pak Dirjen. Iya, maksud saya yang dominan perempuan. Oke ya, oke, makasih, silakan duduk. Kemudian tantangan pasar konvensional juga banyak, seperti biaya operasional yang tinggi, termasuk sewa tempat usaha dan gaji karyawan. Di samping itu, pergeseran pola belanja konsumen yang arah belanja online juga membuat pasar konvensional menjadi kurang laku. Adaptasi, inovasi adalah kunci agar usaha dapat tetap eksis. Pengusaha harus pahami betul apa yang konsumen inginkan, manfaat teknologi, dan berikan mereka pengalaman dan pelayanan berbelanja yang menarik. Untuk itu, adanya kegiatan forum kemitraan UMKM dengan pasar retail modern dan marketplace, dan hadirnya para narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya akan membantu mempercepat pemahaman dan pengetahuan para pelaku usaha kita dalam mengakses pemasaran online maupun offline. Saya lihat tadi pematerinya cukup luar biasa Pak Dirjen, luar biasa. Kami sendiri tidak mampu menghadirkan pemateri yang seperti ini tadi, karena itu tadi keterbatasan anggaran. Kalau APBD kami mau menghadirkan pemateri dari pusat, hampir semua ini kegiatannya provinsi, hampir tidak pernah mendapatkan pemateri dari pusat kan? Iya, kami panggil dari BI yang setiap hari sudah bosan mukanya ketemu, ini hari nanti orang-orang baru semua. Jadi tolong, hal luar biasa. Luar biasa ini kementerian ini. Banyak provinsi yang mau ini. Terus terang saja, makanya Pak Dirjen begitu beliau datang waktu itu, saya langsung sambut dengan positif. Ini untuk rakyat Sulawesi Selatan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dirjen. Luar biasa ini Pak Dirjen. Ya, luar biasa. Untuk itu, adanya kegiatan forum kemitraan UMKM dengan retail modern ini yang menghadirkan para pemateri yang berkompeten di bidangnya akan membantu mempercepat pemahaman dan pengetahuan para pelaku usaha UMKM kita dalam mengakses pemasaran online maupun offline, serta mengimplementasikan strategi, yaitu strategi pemasaran dan penjualan yang mengintegrasikan semua saluran yang tersedia, baik offline maupun online. Saya sendiri, seandainya saya bisa ikut materinya nih Pak Dede, saya ikuti, luar biasa ini. Saya sendiri belum pernah ikuti materi ini, luar biasa ini. Mensinergikan antara offline maupun online. Biasanya kalau orang Sulsel membuat kegiatan, ya kegiatan online tidak pernah disandingkan. Kita nanti lihat yang mana lebih punya potensi bagus bagi teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, secara geografis Sulawesi Selatan berada di center point of Indonesia yang merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Gubernur kami Pak Dirjen selalu menginginkan Sulawesi Selatan sebagai hub untuk sektor perdagangan. Hub. Dan memang seharusnya seperti itu. Makanya tadi saya diskusi lepas dengan Pak Krisna ya. Pak Krisna, normanya itu penganggarannya Kementerian Perindustrian, kalau untuk wilayah timur kami dapat program 10, baru provinsi lain dapat 1 Pak Dirjen. Normanya ini, karena kami menjadi hub dari semua provinsi yang ada. Artinya kalau kegiatan itu ada di kami, bisa efeknya masuk di provinsi lain. Tetapi kalau provinsi lain kegiatannya di sana, pasti kami tidak bisa mendapatkan efeknya. Jadi minta tolong Pak Dirjen tahun depan diperbanyak di Sulawesi Selatan. Tepuk tangan buat teman-teman dulu. Iya, gitu. Jadi ini luar biasa. Kemudian Pelabuhan Makassar atau Nipur merupakan pelabuhan terbesar. Jadi izin Pak Dirjen, atas upaya Pak Presiden terbangun pelabuhan terbesar untuk wilayah timur Indonesia yang hampir menyamai pelabuhan Jakarta. Kalau ini memang tidak ditangkap oleh orang-orang timur, rugi APBN yang begitu besar nilainya. Dibangun suatu pelabuhan yang besar, tetapi sektor perdagangannya tidak jalan.
Makanya ya kita beruntung semua yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian Bandara Internasional Hasanuddin juga melayani perdagangan domestik ke hampir ke seluruh wilayah Indonesia dan perdagangan internasional secara langsung Makassar, tujuan Kuala Lumpur dan Singapura. Dengan adanya pelayaran langsung dan penerbangan langsung, ini dapat memudahkan dan mempercepat logistik kargo domestik dan ekspor Sulawesi Selatan. Sehingga produk Indonesia Sulawesi Selatan memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional. Saat ini Direct Flight Makassar tujuan Kuala Lumpur Malaysia difasilitasi oleh maskapai Batik Air dan Asia Air, Makassar tujuan Singapura dan maskapai Lion Air dan Skon Air. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga bahwa ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan keempat 2023 terhadap tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 4,51% dibanding tahun 2022. Secara tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan keempat 2023 tumbuh sebesar 3,79% dibanding triwulan keempat tahun 2022. Secara kuartal atau kuartal ke kuartal, siklus pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan keempat 2023 mengalami kontraksi minus 1,47% dibanding triwulan ketiga 2023. Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan keempat tahun 2023 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 652,59 triliun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai 377,16 triliun rupiah. 63,40% PDRB tahun 2023 berasal dari pertanian, perdagangan, industri dan konstruksi. Jadi memang Sulawesi Selatan berada peringkat kedua sektor perdagangan memberi kontribusi terbesar untuk PDRB Sulawesi Selatan. Sehingga sangat pantas kalau Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi anggaran dari APBD yang sangat besar. Karena kontribusi PDRB kami itu nomor 2 sektor perdagangan dari sektor lain. Yang di atasnya hanya sektor pertanian karena memang ya Sulawesi Selatan itu lalu berbasis pertanian atau agrobisnis ya. Kemudian tingkat inflasi tahun ke tahun 2024 terhadap Maret 2023 aman dan terkendali yaitu sebesar 2,75% di bawah rata-rata nasional. Jadi makanya gubernur kami Pak Dirjen mendapat penghargaan terus dari Pak Presiden. Jadi sebelumnya Sulsel belum pernah inflasinya di bawah rata-rata nasional. Setelah beliau Pak PJ hadir di Sulawesi Selatan, dia mampu menekan sampai di bawah rata-rata nasional dan sangat bagus. Jadi ketersediaan produk, ketersediaan pangan terpenuhi dan layak untuk dibeli oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Semoga ke depan semakin membaik. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bernilai ibadah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman sekalian, kegiatan ini hanya berjalan 1 hari kuliah, Pak. 2 hari. Tolong, biasanya kalau kegiatan begini, hari pertama itu di pembukaan sudah banyak, siang itu sudah mulai berkurang, besok malah lagi tinggal 30%. Saya berharap Pak Nyoman, Ibu Andi Ina, di absen betul-betul, teman-teman sekalian, kalaupun ada kegiatannya penting di luar, digantikan oleh anaknya yang memang bagian dari perusahaannya. Tolong, jangan dia tinggalkan tempat tanpa ada penggantinya. Untuk itu, kami sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, boleh tepuk tangan yang antusias dong buat Bapak Kadis. Masya Allah. Ini kelihatannya Pak Kadis ini sayang banget nih sama warganya nih ya. Sampai di notice banget ini. Oke, tanpa berlama-lama, terima kasih Pak Kadis. Silakan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ada laporan kegiatan
yang akan disampaikan oleh Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri kepada Bapak Krisna Ariza. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Iskarim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Ahmad Akil, Regional CEO PT Bank Rakyat Indonesia, Regional Office Makassar, Pak Hendra, narasumber dari sokoguru.id, Bapak Nofrizal Peterson, narasumber dari Shopee Internasional yang sudah hadir, Mbak Aci, makasih Mbak Aci, dan tentu para UMKM yang hadir pada kesempatan yang baik ini dan hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga dapat berkumpul pada acara kegiatan kemitraan online dan offline UMKM dengan retail modern, lembaga pembiayaan, dan juga marketplace. Pak Dirjen yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan laporan penyelenggaraan sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini merupakan upaya pembinaan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus upaya dari kami, Kementerian Perdagangan, melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, untuk terus mendukung para UMKM naik kelas dan juga memperluas akses pasarnya melalui retail modern serta platform e-commerce. Yang kedua, kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan pemasaran bagi produk potensial UMKM melalui upaya bridging, kemitraan antara pelaku UMKM dengan retail modern, serta pemasarannya secara online melalui platform marketplace yang saat ini kita ketahui bersama sudah menjadi opsi transaksi jual beli yang sangat digandrungi oleh para konsumen. Ketiga, melalui kegiatan ini kami coba mendorong kemudahan akses pembiayaan agar teman-teman UMKM mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas, kualitas, serta kuantitas dan juga kontinuitas daripada produksi UMKM dalam rangka memenuhi permintaan pasar atas produk-produk yang dihasilkan. Pada kesempatan ini kami mengundang pihak perbankan, nanti Pak Hendra Winata akan menyampaikan peran perbankan, pembiayaan melalui Bank Rakyat Indonesia dalam upaya terus mendukung UMKM naik kelas. Keempat, kami senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan para stakeholder baik dari retail modern dan marketplace serta lembaga pembiayaan sebagai aspek penggerak UMKM naik kelas, dan kami yakini bahwa kerjasama dan kolaborasi yang baik antar semua aspek atau antar semua kepentingan ini menjadi kunci UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun juga pasar luar negeri. Kelima, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari ke depan, tanggal 22 dan 23 April, dengan memfasilitasi 200 UMKM yang sudah dikurasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tadi Bapak Kepala Dinas sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan,
Tahun lalu kegiatan serupa telah kami lakukan di 7 provinsi. Tadi Pak Kadis singgung kalau di provinsi lain. Nah ini kita 7 provinsi Pak kemarin, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dan Banten. Ini menjadi perhatian kami, tentu Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang menjadi hub untuk wilayah timur. Kedepannya kami perhatikan apa yang Pak Kadis sampaikan tentunya. Dan tentu terakhir kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para UMKM khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana tadi Pak Kadis sampaikan, tolong disimak baik-baik para narasumbernya, dan juga ini kesempatan Bapak Ibu dapat langsung untuk nanti para retail modern, karena kebetulan mereka akan mengisi besok dari Alfamart dan Indomaret. Silakan ditanya bagaimana kiat untuk menjadi bagian daripada produk-produk di Indomaret atau di Alfamart. Dan tentu nanti Mbak Arsi dari Shopee Internasional dan juga Tokopedia akan membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menjual produk-produk ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian di marketplace. Dan Pak Hendra akan menyampaikan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan fasilitas KUR ya Pak Hendra ya, untuk meningkatkan produksi daripada produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu. Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran, serta para narasumber dari BRI, Alfamart, Indomaret, Sarina. Sarina juga akan hadir besok sebagai untuk yang khususnya pengrajin-pengrajin ya, yang kria. Nanti Sarina juga akan memberikan informasi. Sokoguru.id, Tokopedia, dan Shopee atas kerjasama dan dukungannya selama ini sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Demikian laporan kami secara singkat. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Dirjen untuk dapat memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Bapak Krisna Riza. Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Krisna, dimohon kesediaannya, mohon izin Bapak kepada Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Iskarim, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara fasilitasi Kementerian Pemasaran UMKM secara online di Sulawesi Selatan tepatnya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh kalah semangat ya dengan Pak Kadis, karena kebetulan yang hadir ibu-ibu semua, jadi Pak Kadis sangat bersemangat. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Haji Ahmad Akil, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para narasumber dari BRI, sudah hadir dari Shopee, dari Shopee. Terima kasih Ibu. Dari Shopee, dari Tokopedia, dari Sokoguru, ada Pak Nofrizal juga. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian dari Tokopedia dan Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk berbagi pengalaman, berbagi kisah sukses story. Tadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena dengan berbagi pengalaman ini tentu banyak hal yang bisa diambil. Nanti gimana caranya
apalagi tadi Pak Kadis sudah menyampaikan juga bahwa perkembangan cara pemasaran, perkembangan bidang perdagangan ini sangat-sangat pesat. Dan ini yang kami akui juga di pusat ini, kami membuat kebijakan terkait dengan perdagangan ini juga sering ketinggalan. Kita menyusun, belum lama ini, menyusun peraturan mengenai perdagangan melalui elektronik, PMSE. Ini yang sudah kita susun 2 tahun, ternyata baru kita susun berapa hari, baru berjalan, baru berapa bulan berjalan, baru 4 bulan, bahkan Pak Menteri memberikan tenggat waktu untuk comply dengan aturan yang baru 4 bulan. Ternyata sekarang sudah mulai banyak lagi ya Bu ya, dari Shopee banyak lagi model-model perdagangan secara elektronik. Yang tadinya hanya melalui online system, sekarang ada lagi namanya affiliate. Ini aturan ini tentu akan ketinggalan di pemerintah. Jadi pemerintah sekarang nanti juga sedang bagaimana berusaha membuat aturan ini yang tidak ketinggalan. Jadi ini sedang kita godok peraturan yang dengan menggunakan regulatory sandbox. Ini harapannya tentu dengan ini nanti model-model perdagangan yang baru ini juga tidak apakah itu memenuhi persyaratan dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau tidak, nanti akan kita lihat di dalam regulatory sandbox itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama dan yang utama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, di pagi yang cerah meskipun tadi sempat rintik-rintik hujan. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bertemu dalam rangka mengikuti kegiatan fasilitasi kemitraan pemasaran UMKM secara online. Yang kedua tentu terima kasih pada Pak Kadis beserta jajarannya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa berjalan seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan berikutnya kami terima kasih juga pada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang tentu harapannya tentu dengan ilmu-ilmu dari Bapak Ibu yang sudah malang melintang di dunia bisnis ini bisa di-sharingkan kepada para pelaku UMKM sehingga nanti bisa meningkatkan pemasaran khususnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kadis sudah menyinggung juga mengenai pentingnya kita untuk berdiri sejajar antara perdagangan melalui online dan perdagangan melalui offline. Jadi tidak ada yang tidak ada salah satu yang penting. Tadi kita harus sama-sama karena penting, harus sama berjalan. Belum lama ini menjelang diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 ini seolah-olah bahwa bisnis offline ini dipinggirkan atau dimatikan dengan kehadiran online. Nah, untuk itu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 ini adalah ingin mensejajarkan, jadi ingin berjalan seiring sejalan antara perdagangan melalui online dan melalui offline. Offline pun tetap perlu. Kalau Bapak Ibu beli sepatu tentu perlu melihat yang offline-nya. Tapi untuk kemudahan tentu kalau sudah pernah memakai, berarti saya cukup dengan online, jadi akan menghemat. Buat pelaku usaha pun online ini tentu sangat penting untuk meningkatkan yang tadinya mungkin hanya di Kota Makassar, dengan online itu hanya dengan bantuan tadi mungkin nanti tip dan triknya nanti diberikan oleh dari Shopee, dari Tokopedia untuk mengakses perdagangan melalui online ini juga bisa berjualan bukan hanya Makassar, tadi mungkin nanti Sulawesi Selatan, mungkin nanti ke Pulau Jawa, dan boleh bahkan nanti kita harapkan juga sampai seluruh dunia. Karena Shopee ini juga ada yang kita namakan perdagangan yang melalui cross border. Nah, yang cross border ini bisa Bapak Ibu bisa berjualan langsung ke dunia internasional tanpa melalui importasi atau ekspor secara umum. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang waktunya tentu tidak akan lama lagi, 25 tahun. Tapi kalau kita lihat angka-angka
usaha ini tentu kita cukup prihatin. Nah, kita selama ini selalu dininakbobokkan dengan kita sedang mendapat bonus demografi. Artinya bonus demografi adalah usia produktif ini sedang kita akan menjadi modal yang sangat kuat bagi kita menuju Indonesia Emas 2045. Namun catatannya, kalau bonus demografi ini kita bisa manfaatkan, tanpa kita bisa manfaatkan bonus demografi ini akan justru menjadi beban buat bangsa Indonesia. Karena waktunya tidak lama lagi. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini tentu harus bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kapasitas tadi yang dipanggil Pak Direktur, untuk meningkatkan kualitas dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat bahwa Bapak Ibu sekalian, kita lihat angka tingkat kewirausahaan kita ini, kita sangat ketinggalan Pak Kadis. Kita ketinggalan bahkan jangankan dengan negara-negara maju Eropa ataupun Amerika. Dengan negara-negara tetangga aja kita sangat ketinggalan jauh. Kalau kita melihat di dalam angka statistik di tingkat kewirausahaan kita itu, kita masih berkisar masih tidak lebih dari Indonesia ini masih 3,26. Jadi kita juga masih kalah dengan Thailand, masih kalah dengan Filipina. Apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura, karena Singapura itu sudah di atas 5. Jadi ini tentu perlu kita untuk mengejar nanti menuju tahun 2045 ini, kita harus mengejar angka tingkat kewirausahaan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini, harapan kami juga ibu-ibu ini juga sebagai bagian dari SDM kita untuk menuju Indonesia Emas, karena tingkat kewirausahaan perlu kita genjot untuk lebih banyak lagi. Nah, tapi ada angka-angka juga kalau kita lihat dari statistik, angka kita yang cukup membanggakan, karena di tengah ketidakpastian ekonomi, di ketidakpastian ekonomi global, kita juga angka inflasi kita cukup bagus. Kita inflasi tidak lebih dari 5%, sekarang ditargetkan oleh pemerintah 5, tapi kita bahkan bisa 3,26 di tahun 2023. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, Tiongkok pun pertumbuhannya melambat. Nah, ini yang tentu dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat ini, yang dulu di atas dengan 2 digit, sekarang hanya sekitar 6-7%, ini tentu sangat mengkhawatirkan buat kita, karena akan membanjir barang-barang produk dari Tiongkok. Jadi kalau dengan pelambatan ekonomi dari Tiongkok, barang-barang yang di Tiongkok ini, nah untuk itu salah satunya pemerintah melalui Menteri Perdagangan ini menerbitkan 2 peraturan terkait dengan pengendalian importasi. Yang pertama adalah terkait dengan Permendak nomor 31 tahun 2023, kemudian ada Permendak nomor 36 tentang importasi, dan ini harus kita manfaatkan. Kalau Permendak 36 terbitnya tidak dapat kita manfaatkan, tentu dengan program Bangga Buatan Indonesia dan sebagainya, tentu ini akan seperti yang kita manfaatkan, karena Permendak 36 itu sebenarnya tujuannya adalah dalam rangka melindungi produk dari dalam negeri. Nah, ini kalau nggak kita bisa manfaatkan, meskipun protesnya di media sosial ini sangat-sangat luar biasa, tapi dengan kita sikapi dengan bijak, tentunya nanti akan bisa kita manfaatkan. Ibu bapak sekalian, produsen-produsen UKM ini harus selalu meningkatkan kualitas, selalu mengikuti program-program seperti ini dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produk UKM. Ini mudah-mudahan dengan di bawah bimbingan Pak Kadis Perindak ini nanti UKM di Makassar khususnya dan di Sulawesi Utara Sulawesi Selatan pada umumnya ini bisa meningkatkan kapasitas UKM-nya, sehingga nanti meningkatkan pemasaran nanti dengan trik yang diberikan nanti, dengan tip dan trik yang diberikan oleh teman-teman dari sosial media, dari para pelaku usaha online PMSE, ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya, bisa meningkatkan pemasarannya di UKM ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pesatnya perkembangan industri yang terjadi saat ini meskipun merupakan suatu tantangan,
bagi pelaku UMKM, namun perlu juga dipandang sebagai suatu peluang dalam mengembangkan kapasitas dan daya saing usaha, terutama dalam memanfaatkan e-commerce. Peluang tersebut tercermin dari jumlah pengguna e-commerce yang tadi disampaikan Pak Kadis yang mencapai 178,94 juta orang pada 2022. Kemudian juga terlihat peningkatan yang cukup signifikan menjadi 196,47 juta pengguna pada akhir tahun 2023. Bahkan tren kenaikan jumlah pengguna e-commerce ini diprediksi terus akan terjadi peningkatan dalam 4 tahun ke depan dengan perkiraan jumlah pengguna e-commerce di dalam negeri mencapai 244,6 juta pada tahun 2027 mendatang. Bank Indonesia juga mencatat transaksi e-commerce di Indonesia mencapai lebih dari 453 triliun sepanjang tahun lalu. Ini juga didapatkan dari nilai transaksi untuk 3,71 miliar barang. Kondisi ini turut melatar belakangi Kementerian Perdagangan untuk selalu berupaya dalam mendorong para pelaku UMKM untuk ikut berperan aktif dalam transaksi e-commerce dan memanfaatkan teknologi informasi sebesar-besarnya untuk mengelola usahanya melalui program-program digitalisasi UMKM, dan hal ini tentu merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk pada hari ini ada kerjasama antara Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mencapai hal tersebut tentu dibutuhkan kemauan UMKM untuk terus berkembang, baik dari sisi produk maupun dari sisi sumber daya manusia, dan pemerintah senantiasa mendukung UMKM agar bisa naik kelas dengan dua kunci utama, yaitu kolaborasi dan inovasi, sehingga kedepannya produk UMKM lah yang akan merajai pasar-pasar retail modern di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini Kementerian Perdagangan juga berkumpul bersama pilar mendukung pengembangan ekosistem bisnis UMKM, yaitu UMKM sendiri, kemudian yang kedua adalah retail modern, ketiga marketplace yang diwakili oleh ada Shopee, ada Tokopedia, kemudian lembaga pembiayaan yang dalam ini diwakili oleh BRI, yang diharapkan nantinya bisa terjalin keterhubungan yang lebih konkret antara UMKM untuk sama-sama meningkatkan daya saing di dalam pasar dalam negeri. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dioptimalkan agar tidak hanya untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha serta berlangsungan usaha para pelaku UMKM, namun juga untuk menciptakan ekosistem Indonesia, ekosistem ekonomi yang sehat dan kolaboratif antar pelaku usaha. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Kemitraan UMKM dengan Marketplace, Retail Modern, dan Lembaga Pembiayaan di Provinsi Sulawesi Selatan ini secara resmi dibuka. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak, khususnya para pelaku UMKM. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum. Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Silakan Pak. Dirjen, mohon izin kalau berkenan boleh jangan duduk dulu Pak, izin kita foto bersama Pak Kadis dan Pak Krisna. Pak Kadis, Pak Krisna dan para tamu undangan boleh, para pemateri boleh bergabung. Dua kali Pak, izin. Pertama menghadap ke hadirin, setelah itu kita foto bareng sama teman-teman peserta. Boleh di sebelah sini Bu, biar sentral. Silakan.
Oke, boleh dibantu teman-teman kameranya. Mohon izin Bapak boleh geser ke kiri berapa langkah biar di sentral. Sip. Pemateri dari Tokopedia. Pak Syahrian, apakah sudah hadir? Pak Syahrian? Belum ya? Oke. Semangat dikepalkan tangannya ya. Oke cukup, terima kasih Bapak. Mohon izin boleh 2 langkah ke depan Bapak, kita balik kanan. Foto bareng sama teman-teman peserta. Teman-teman peserta boleh berdiri, mohon izin boleh berdiri terlebih dahulu agar terlihat di kamera. Oke, sudah? Boleh? Lihat kamera semuanya, mohon izin. Boleh, iya. Nah, terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Alhamdulillah acaranya sudah dibuka oleh Pak Dirjen. Kepada para tamu undangan dan boleh duduk kembali, silakan. Oke, kepada para peserta dan tamu undangan, begitu juga dengan pemateri, bisa menikmati coffee break terlebih dahulu yang berada di belakang. Silakan. Saat itu, impian kami bangun. Erat dan bersenyawa. Menghadirkan cinta. Saat itu, kami mudah menyapa. Membalas senyum tanpa ragu. Menawarkan kepuasan. Menciptakan kebersamaan. Dan saat itu semua porak-poranda. Hampa, putus asa, berderai-derai. Kami sendiri, ada jarak antara kita. Kami, kalian, tak lagi tegur sapa. Janji terkikis, harapan menipis. Kami, kalian, bersama terpuruk. Tapi saat ini bukan waktunya meratapi masa lalu. Mari bangkit. Mari bergerak. Mari bersinergi. Kita semua pejuang, kita bukan pecundang. Kita cintai tradisi. Berdamai dengan teknologi. Melakukan terobosan
mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, memperbaiki kesejahteraan sekitar kita. Kini saatnya kalian mendengar. Kalian melihat, Kalian merasakan. karena dukungan kalian berarti. Bangga buatan Indonesia. Beli produk dalam negeri. Beli 1, tunggu 1000. Wujudkan masa depan lebih baik. Mari bangkit. Bergerak bersama. Jadilah pahlawan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kepulauan Bangka Belitung. Menebar pesona dari setiap sudutnya. Keragaman pulau dan hamparan garis laut membentuk khasanah keindahan. Memanggil jiwa untuk bertualang. Menelusuri jejak sejarahnya. Menyimpan berjuta asa dengan segala potensinya. Keunikan geosite memukau logika. Keberadaan danau menampilkan keelokannya. Air, tanah, dan langit melepas dahaga semua mata yang melihat. Kekayaan budaya menjadi inspirasi. Memberi energi untuk terus gali potensi. Geliat terampil tangan-tangan penuh arti. Dari tradisi mencipta kreasi. Hasil karsa yang tak pernah berhenti. Membawa semangat denyut ekonomi. Ragam selera berbuah aspirasi. Terlahirnya berbagai rupa kulinari. Tak terbatas rasa yang sudah tercipta.
menjaga budaya sebagai pembeda. Manja lidah menjadi komoditi. Kenangan indah mengundang hadir kembali. Alam menyediakan limpahan harta, mengundang jiwa untuk berkarya dan tetap terus menjaga. Meramu kreativitas demi hasil karsa, menjaga roda kehidupan tanpa menghapus identitas. Membawa jati diri menembus tapal batas. Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan manusia mencetus harmoni bineka. Alam, budaya, dan potensinya melengkapi sinar cahayanya. Keragaman tak memecah kehangatan. Menerbitkan cahaya kehidupan berbalut asa. Demi rasa bangga buatan Indonesia.